Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang jaringan komputer, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan hubungan dua simpul atau lebih yang tujuan utamanya adalah melakukan pertukaran data dan informasi. Oke ya. Jadi, ketika dua buah perangkat, baik itu handphone, laptop, atau komputer yang saling berhubungan, maka bisa disimpulkan, bisa dikatakan perangkat tersebut sudah menerapkan konsep jaringan komputer. Contoh, handphone yang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika handphone kamu bisa mengirim pesan WA kepada teman kamu dan pesan tersebut centang 2, ya kan? Maka tanpa kamu sadari kamu sudah menerapkan jaringan komputer. Jadi jaringan komputer ini nggak tentang komputer saja. Kapan handphone tersebut tidak menerapkan jaringan komputer? Ketika handphone tersebut dimatikan paket datanya. Oke ya. Jadi ketika handphone tersebut tidak punya paket data, maka handphone tersebut tidak menerapkan teknologi jaringan komputer yang kita pelajari. Oke ya. Makanya handphone kamu supaya bisa terhubung ke internet bisa melalui paket data, baik itu Telkom, Axis, atau bisa juga melalui WiFi yang bisa kamu tumpangi dari hotspot temanmu atau rumah temannya. Oke ya, itu dia. Oke, kita lanjut. Kantor sebelum menggunakan sistem jaringan komputer. Oke, di dalam gambar ini bisa kita lihat ada 4 buah orang, seorang karyawan ya, 4 orang karyawan. Yang pertama di sini yang warna hijau, oke, memegang warna hijau, kita buat namanya Pak Rudi. Di sebelah kanan Pak Joko, di bawah ini Pak Bambang, yang di sebelah kanan bawah ini kita buat Pak Daslin. Oke, di sini Pak Bambang mau ngeprint data. Jadi Pak Bambang bilang nih, saya mau ngeprint, ini disketnya. Terus datang kata Pak Rudi, saya sedang sibuk, jangan ganggu saya, coba tanya yang lain katanya. Oke, datang di sini Pak Bambang. Oh, sini saja saya printkan, tapi pakai printer dot matrix ya. Oke, di sini ada 2 buah jenis printer, ada laser, ada dot matrix. Kata Pak Bambang, sini saya printkan. Terus datanglah Pak Daslin. Jadi kapan giliran saya ngeprint? Oke. Jadi dari obrolan mereka dapat kita simpulkan mereka sedang ini ya, mau ngeprint dokumen, cuman antriannya jadi panjang, kemudian saling rebutan. Oke. Inilah yang terjadi kalau di perusahaan atau di kantor tidak menerapkan jaringan komputer. Jadi saling tanya, saling tunggu, saling komplain. Oke. Jadi solusinya gimana? Solusinya kita gunakan jaringan komputer. Oke. Di sini kita perhatikan, yang tadinya belum ada jaringan komputer, sekarang diterapkan jaringan komputer. Tadi di sini kita tahu yang punya printer itu adalah Pak Rudi sama Pak Joko. Ini kita anggap yang A adalah komputer Pak Rudi, yang B adalah komputer Pak Joko. Yang C kita anggap di sini Pak Bambang, dan F kita anggap di sini Pak Daslin. Oke, yang E dan D ini kita anggap komputernya sedang tidak digunakan. Oke ya. Di sini Pak Daslin, Pak Bambang mau ngeprint ya kan. Terus dari komputernya Pak Bambang nggak harus bilang sama yang lain, aku mau ngeprint nih, ini flashdisknya, nggak perlu. Cukup Pak Bambang langsung ngeprint di komputer C ini saja. Oke, langsung dia print, sehingga printnya tadi dilewatkan lewat kabel jaringan, ini kabelnya. Kemudian kabel-kabel ini saling terhubung dalam sebuah hub. Oke ya. Jadi hub ini adalah sebuah perangkat yang menghubungkan komputer. Oke ya, lebih dari satu. Jadi
dokumen yang mau di-print oleh Pak Bambang itu langsung masuk dalam antrian komputer yang mana lebih dahulu selesai. Di sini Pak Rudi ngeprint juga. Pak Rudi ngeprintnya di sini tinggal 2 lembar lagi. Di sini Pak Joko ngeprint tinggal 1 lembar lagi. Sehingga ketika Pak Joko selesai ngeprint, dokumen yang sudah dalam antrian punya Pak Bambang tadi langsung otomatis keluar di sini. Otomatis dia ngeprint. Ya. Itu kelebihan jaringan komputer. Sehingga Pak Bambang nggak perlu ngomong lagi sama Pak Joko, nggak perlu bilang lagi sama Pak Joko saya mau ngeprint, cukup dia print dalam bentuk antrian. Atau Pak Bambang pengen ngeprint menggunakan print Pak Rudi. Jadi nanti ketika dia ngeprint, dia pilih printnya, print Pak Rudi. Sehingga ketika Pak Rudi selesai ngeprint, langsung dokumen file Excel di sini yang mau di-print oleh Pak Bambang langsung terprintkan dia. Ya. Kemudian fungsi lain dari jaringan komputer apa, Pak? Kita lihat di sini. Di sini ada komputer yang punya modem. Kemudian ada internetnya. Jadi maksudnya di sini satu komputer ini terhubung ke internet, punya paket data, punya wifi. Efeknya apa? Efeknya ketika komputer ini dihubungkan ke hub, semua komputer yang terhubung ke hub dapat wifi juga, dapat internet juga, bisa juga berinternet. Itu kelebihannya. Ya, satu sumber daya untuk ramai-ramai, 1-2 printer untuk ramai-ramai. Kemudian di sini juga kita lihat ada telepon. Nih, telepon kalau di perusahaan biasa tuh pakai telepon rumah yang nomornya hanya 4 digit, hanya 5 digit. Nah, itu. Jadi ketika komputer ini bisa untuk mengakses telepon rumah, ya kan, bisa berfungsi sebagai telepon rumah, komputer yang lain juga bisa. Itulah kelebihan dari jaringan komputer. Ya, kita lihat slide berikutnya. Keuntungan penggunaan jaringan komputer. Yang pertama tadi penggunaan data, aplikasi dan peralatan secara bersama-sama. Ini udah Bapak jelasin. Yang kedua, akses ke jaringan menggunakan password dan pengaturan hak untuk data-data rahasia. Nah, ini contoh sederhananya, kalau kita mau membagikan internet kita melalui hotspot, ya kan? Hotspotnya kan kita kasih password, kita beri password. Nah, itu dia tujuannya supaya aman. Jadi jaringan komputer itu bisa juga dalam bentuk hotspot handphone kita. Yang jelasnya, ketika 2 buah handphone saling terhubung, maka bisa dibilang sebagai jaringan komputer. Kemudian di sini komunikasi antar user menggunakan email atau LAN conference. Ya. Jadi untuk berbagi email itu jaringan komputer bisa juga. Ternyata jaringan komputer ini nggak melulu tentang nonton YouTube, kemudian membuka Google, nggak melulu tentang itu. Tapi di jaringan komputer juga bisa membagikan email atau mengirimkan email tanpa harus membayar wifi. Itu dia kelebihannya, tanpa harus mengeluarkan paket data. Jadi untuk komunikasi antar user menggunakan email ini gratis dia kalau pakai jaringan komputer. Dengan catatan komputer 1 dan komputer 2 terhubung menggunakan kabel atau terhubung menggunakan WiFi dalam bentuk hotspot, bisa kirim email. Ya. Kemudian manajemen data yang tersentralisasi oleh seorang supervisor atau admin. Ya. Jadi kalau ada jaringan komputer, ada sebuah komputer yang bertugas sebagai servernya. Contohnya di sini, ini dia klien D. Klien D ini adalah server untuk internet. Kemudian ini telepon, modem. Di sini Windows NT Server 4.0. Ini server ini bisa mengelola untuk membagikan telepon dan lain sebagainya. Ya. Dan yang terakhir, data yang selalu up to date. Maksudnya di sini, kalau servernya mengupdate data, contoh yang diupdate adalah dokumen tentang pencairan dana bantuan tahun 2023. Jadi sehingga komputer-komputer klien ini
juga bisa mendapatkan data dari server ini. Laporan bantuan tahun 2023. Ketika server di sini mengupdate data bantuan tahun 2024, maka yang lain juga dapat itu data yang terbaru. Itulah kelebihan jaringan internet. Cukup satu server saja yang diubah datanya, yang lain juga dapat perubahan data tersebut. Oke ya, makanya datanya selalu up to date. Jaringan menurut rentang geografis. Nah, ini dia. Jadi jaringan itu ada 3 jenis yang paling umum. Yang pertama local area network. Jaringan ini hanya ruang lingkupnya seluas satu gedung saja, satu ruangan saja. Maka komputer-komputer yang dihubungkan itu saling terhubung dalam satu ruangan. Contohnya apa? Contohnya lab CBT kita. Contohnya lab di sekolah. Itu terhubung menggunakan kabel-kabel dalam satu ruangan. Maka jaringan komputer yang seperti itu kita katakan sebagai jaringan local area network. Oke ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya metropolitan area network. Jaringan ini kita gunakan apabila kita ingin menghubungkan seperti ini, oke, menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya, namun jaraknya agak jauh. Contoh di sini ada 2 buah tower jaringan. Ini bukan tower listrik ya. 2 buah tower jaringan. Sehingga komputer A dan komputer B ini, klien G, ini bisa saling bertukar data. Di sini dia karena dia menggunakan telepon, ya kan, bisa saling teleponan mereka. Oke. Selain teleponan apa saja, bisa juga berkirim email, bisa juga berkirim pesan. Oke ya. Tapi jaraknya lebih jauh dari sebuah tiang listrik, tower jaringan ke tower jaringan yang lain. Ini jaraknya biasanya sampai 100 meteran, ya kan, lebih jauh ketimbang yang LAN tadi. Kalau LAN dia dalam ruangan saja. Kalau sudah MAN sudah agak jauh dari Pandan ke Sibolga. Oke. Kemudian WAN, Wide Area Network. Kalau ini jaringannya lebih luas lagi. Bukan satu tower tapi lebih dari 10 tower saling berhubung. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melakukan komunikasi data dari Medan ke Sibolga lebih jauh lagi. Itu dia. Jadi maksudnya di sini yang ketiga poin ini adalah jarak jangkauan jaringan berdasarkan rentang geografis. Oke ya. Kamu cari definisi dari komponen pembentuk jaringan ini. Contoh, personal komputer itu apa? Media transmisi itu apa? Network interface itu apa? Konektor apa? Software jaringan apa? Software aplikasi apa, media penyimpanan apa. Oke, Bapak minta setelah kamu pindahkan ke buku, kamu cari gambarnya, kemudian gambarnya di print, lalu ditempel ke bukunya. Oke, sudah ditempel di bukunya, fotokan, upload ke Classroom, dan bukunya juga dikumpulkan berdasarkan roster pengumpulan tugas. Oke ya, Bapak rasa sampai di sini videonya. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.